Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Sobat Full Throttle yang sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Zafran, saya pemilik sekaligus reviewer dari channel ini. Baiklah, di video pertama channel ini, saya akan mereview sebuah helm lokal. Helm lokal ini goib di jalanan ya, bukan di penjualannya. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita unboxing. Oh ya, helm ini sudah saya pakai selama kurang lebih seminggu untuk saya ke pasar serta saya pergi ke kampus. Untuk kardusnya sendiri ini berbeda dari NHK R6, R1, serta NHK Godzilla yang saya ketahui. Dan isinya ada busa kuning untuk mengganjal ini, serta helmnya yang dilapisi oleh sarungnya. Untuk model sarungnya sendiri seperti biasa ya, tidak sepremium NHK S1GP Pro yang saya punya. Tapi sarung ini masih berfungsi ketika kita menyimpan helmnya di bagasi motor ya, jangan dibuang ya. Inilah dia NHK GT Avenger 2.0. Wait a minute! NHK GT Avenger sendiri sudah di-launching oleh NHK Indonesia pada tahun 2018. Untuk desainnya sendiri ini masih cukup terlihat bagus tanpa adanya spoiler ala helm ngap-ngap. Untuk size-nya sendiri ini size L yang saya punya dengan lingkar kepala saya 59 sampai 60 cm. Size-nya ini tidak perlu upsize ataupun downsize. Berat helm ini 1, kg. Ya, untuk helm Harvest zaman sekarang ini masih termasuk cukup berat sih, tapi kita maklumi karena ini double visor. Dan untuk varian warnanya sendiri bisa kalian lihat di sini sesuai yang saya dapatkan di website resmi NHK. Untuk punya saya ini adalah NHK GT Avenger 2.0, yang dimana versi ini sudah di-improve oleh pihak NHK dengan membuat logo lebih minimalis, tidak ada logo besar di sampingnya seperti yang seri lama yang saya sebutkan tadi. Saya hanya ingin mengingatkan helm ini adalah helm budget pelajar, di mana bahannya terbuat dari termoplastik tapi dengan kualitas yang sangatlah baik dari NHK seperti yang kita ketahui. Untuk sertifikasi standarnya di sini dia sudah SNI, DOT, ICI 2205, CNS dari Cina, TIS dari Thailand, PSB dari Singapura, dan JPJ dari Jepang. Wow, budget pelajar tapi sertifikasinya sudah sebanyak itu. Saya rasa NHK GT Avenger 2.0 ini kompetitornya adalah KYT Venom Open. Di bagian pinggir sini ada talang air yang terbuat dari karet. Sudah double visor. Tuas double visornya terdengar sedikit berisik dari suara ketika dinaiki dan diturunkan. Untuk di bagian headset, saya lihat tidak adanya gerigi, sehingga cuma bisa satu step untuk naik maupun satu step untuk menurunkan visor utamanya. Ada sedikit masukan untuk NHK, mungkin untuk update selanjutnya bisa tolong di-improve lagi ya. Lanjut, kita beralih ke bagian ventilasi. Di bagian atas ini terdapat 4 buah ventilasi yang cukup adem. Ketika saya pakai riding ke pasar dan ke kampus dengan kecepatan di atas 40 km per jam. Spoilernya juga unik, terdapat sebuah layer yang bertumpuk, yaitu lubang exhaustnya. Di bagian atas spoiler ini, ketika saya melihat exhaustnya ini, bentuknya seperti dorsal yang ada di punggung Godzilla dan seperti bagian belakang mobil Lamborghini. Busa dalamnya terbilang oke. Memang tidak sehalus S1GP Pro karena sesuai kelasnya, tapi juga tidak sekasar pesaingnya. Oke, next kita beralih ke bagian area cheek pad. Helm ini memang dibuat tahun 2018, tapi NHK sudah memberikan improve yang sangat luar biasa, karena di helm ini sudah diberikan sepasang lubang untuk slot intercom dan lubangnya cukup dalam.
ketimbang helm yang sudah saya pakai sebelumnya. Selanjutnya kita akan bergeser sedikit ke bagian crown pad. Pada crown pad ini terdapat 5 buah lubang untuk mengalirkan angin ke kepala. 2 di antaranya adalah lubang ventilasi dan 3-nya lagi adalah lubang untuk exhaust. Selanjutnya kita akan mengunboxing busanya, baik itu crown pad dan cheek pad. Oh ya, untuk bagian busa leher ini saya tidak mengetahui gimana caranya melepaskan. Sudah saya lihat tutorialnya di Google tapi tidak ketemu juga. Yang tahu entah itu user NHK GT Avenger juga ataupun pihak NHK, tolong komen di bawah ya. Oke, sudah terlepas semua busanya. Selanjutnya kita lihat. Ya, pada bagian IPS-nya juga sama, terdapat 5 lubang. Di bagian sini akan saya perjelas lagi nanti dengan cara foto. Di 2 lubang ini sudah bolong ya. Jadi tidak perlu dibolongkan secara manual lagi. Dan juga yang saya sebutkan tadi, anginnya terasa adem di bagian sini. Selanjutnya kita pasang ulang busanya. Busanya sudah saya pasang ulang, selanjutnya kita ke tahap fitting. Ini adalah penampakan saya ketika saya memakai NHK GT Avenger 2.0. Helm ini seperti yang saya sebutkan tadi, tidak ada bagian yang lost dan juga tidak ada bagian yang terkesan sempit. Helm ini memang benar-benar true fit. Jadi sobat full throttle sekalian tidak perlu upsize maupun downsize. Nyaman, tapi ada kendala untuk saya. Semoga kedepannya saya bisa beradaptasi lagi ke helm ini. Ketika saya selama seminggu pemakaian, saat riding saya merasa sedikit pegal di bagian leher. Mungkin itu karena bobot helm ini yang 1,5 kg. Dan ini tuas sun visornya sudah saya turunkan. Untuk sun visornya sendiri berwarna light smoke, bukan dark smoke. Menurut saya insya Allah akan aman ketika dipakai riding malam. Tapi saya tidak menyarankan ya. Oke, saya sudah kembali seperti semula. Pada helm ini saya memiliki 5 poin penilaian yang saya sukai. Poin pertama adalah active ventilation. Ya, ventilasinya aktif seperti yang saya sebutkan tadi jika dibawa kecepatan di atas 40 km per jam. Yang kedua adalah sun visor. Sun visornya cukup asik ketika saya riding di siang hari. Tapi ada sedikit PR untuk pihak NHK, mungkin di update selanjutnya tolong di-improve lagi bagian sun visornya. Diturunkan sedikit saja. Karena masih agak menggantung untuk saya. Ketika saya alami, mungkin itu cuma saya atau ada user lain yang sama. Yang ketiga adalah desain exhaust di bagian spoilernya. Ya, di bagian atas ya. Yang saya suka karena bentuknya mirip dengan dorsal di punggung Godzilla, serta mirip dengan bagian belakang mobil Lamborghini. Yang keempat adalah bagian list yang pinggir sini, yang terbuat dari plastik ini. Ini menurut saya unik sekali bentuknya. Dan sudah jarang saya temukan di helm-helm zaman sekarang. Untuk helm zaman dulu juga masih bisa dihitung pakai jari. Mungkin helm-helm motocross masih menggunakan itu ya. Selanjutnya poin yang terakhir adalah di bagian emblem sini. Ya, terkesan apaan sih? Padahal ini menurut saya sangat istimewa juga, karena ini adalah hal yang unik bagi saya. Baiklah, sekian saja yang bisa saya review. Jika ada saran ataupun kritik silahkan disampaikan di kolom komentar. Jika kalian menyukai videonya silahkan di like. Jika kalian ikhlas silahkan di subscribe channel ini. Baiklah, saya Zafran izin pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ciao.